sudah membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Siap, gerak. Sediakah Anda untuk membina upacara? Sedia. Lalu, ambillah pusaka kita. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dharma Pramuka. 1. Siaga berbakti kepada ayah bunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Gerak di tempat. Gerak. Selamat siang semuanya. Siap. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu di sini. Sebelum kita mulai latihan, marilah kita tepuk pramuka supaya kita lebih semangat. Tepuk pramuka. Ya, gerak. Lapor, upacara telah selesai. Laporan diterima. Laksanakan. Buat, jalan. Sejarah Pramuka Indonesia. Pramuka atau Prajamuda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Pramuka di dunia sudah dimulai sejak awal abad 20. Sementara sejarah pramuka di Indonesia baru mulai diresmikan pada tahun 1961. Membahas sejarah pramuka sedunia tak lepas dari peran Baden Powell yang diakui sebagai Bapak Pandu sedunia. Baden Powell dikenal sebagai pramakarsa gerakan pramuka di awal abad 20. Sementara itu, di Indonesia gerakan kepanduan atau kepramukaan diinisiasi oleh berbagai organisasi yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan dan diperkuat oleh adanya momen Sumpah Pemuda di tahun 1928. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisatie atau disingkat sebagai NPO dibentuk Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathvereniging atau disingkat sebagai NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah tersebut kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfindery dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanese Pathfinders Organisatie yang diperkasai oleh SP Mangkunegara VII. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak di organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa ini adalah contoh diantaranya
Yang pertama ada Padvin Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Watan atau HW, Nasionale Padvinderit, yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam Afdeling Padvinderik Siap, yang didirikan Syarikat Islam Nasional Islamitise Padvinderik atau disingkat sebagai NATIPIJ, yang didirikan oleh Jong Islamiten Bond. Kemudian ada Indonesia's National Pathfinders Organization atau disingkat sebagai INPO, yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau disingkat sebagai PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadai organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPIKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPKI mengadakan perkemahan Kepanduan Indonesia Umum disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada Februari tanggal 1 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota Pandu Pria serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961 Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Membentuk lingkaran kecil, lingkaran kecil.